Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia Milani Absari. Saya dari kelas 5C dan grup 5 akan menjelaskan unit ke-6 dan ke-7. Unit ke-6 ini yaitu tentang peranan hukum dalam kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, di mana hukum semestinya senantiasa harus mengacu pada cita-cita masyarakat Indonesia itu sendiri, yaitu tegaknya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. Pada kehidupan manusia, hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, seperti yang tertera dalam Pameo, ubi societas ibi ius, yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dan hukum mempunyai peranan yang sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat itu sendiri. Karena hukum itu mengatur, menentukan hak kewajiban, serta mengatur, menentukan hak dan melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial juga. Kemudian, menurut Profesor Dr. Sunaryati Hartono, dalam rangka pembangunan nasional itu sendiri, hukum mempunyai 4 fungsi, yaitu sebagai sarana pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang kedua, sarana pembangunan. Yang ketiga, sebagai sarana penegak keadilan. Dan yang keempat, sebagai sarana pendidikan masyarakat. Kemudian, fungsi kritis hukum itu daya kerja hukum tidak semata-mata pengawasan pada aparatur dan pemerintah saja, tetapi termasuk juga aparatur penegak hukum. Dan selanjutnya, agar hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka bagi pelaksana penegak hukum dituntut kemampuan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum itu sendiri dengan seninya masing-masing tentunya, antara lain dengan menafsirkan hukum sedemikian rupa sesuai keadaan posisi pihak-pihak yang ada. Ingat ada gini nih, the singer not a song, atau the most important is not the system but the man behind the system. Hukum menurut bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada yang dikodifikasikan dan tidak dikodifikasikan. Untuk yang dikodifikasikan itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Wetboek van Strafrecht yang berlaku di Indonesia mulai 1 Januari 1918. Kemudian untuk hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan adalah pengumpulan hukum sejenis yang tersusun secara lengkap dan sistematis dalam sebuah kitab undang-undang. Kemudian yang kedua ada hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dalam keyakinan dan kenyataan di dalam masyarakat itu sendiri, yang dianut, ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Misalnya hukum kebiasaan atau adat itu sendiri. Dan berdasarkan isi serta kekuatannya, hukum dibagi 2 lagi, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan pribadi, misalnya hukum perdata atau hukum perdagangan, hukum dagang. Kemudian untuk hukum publik, ada hukum yang mengatur kepentingan umum atau kepentingan publik itu sendiri. Misalnya, hukum tata negara, hukum pidana, hukum acara pidana, dan masih banyak lagi. Sekarang saya akan membahas tentang unit ke-7, yaitu modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial dalam pembangunan. Modernisasi merupakan bagian dari perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari modernisasi itu sendiri tergantung dari kebijakan penguasa setempat. Bidang mana yang akan dirubah melalui modernisasi tersebut? Masyarakat harus siap terhadap perubahan yang terjadi sebagai akibat dari modernisasi. Karena dikehendaki atau tidak, masyarakat pasti akan mengalami perubahan itu sendiri, terutama sebagai dampak dari modernisasi yang berkembang tanpa batas. Selanjutnya, perubahan pada masyarakat di dunia ini merupakan gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya komunikasi modern yang sekarang kita pakai. Untuk konsep modernisasi, pada dasarnya semua bangsa dan masyarakat di dunia ini senantiasa terlibat dalam proses modernisasi itu sendiri tanpa mereka sadari.
Meskipun kecepatan dan arah perubahannya itu berbeda-beda antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Menurut definisi historis, modernisasi sama dengan westernisasi atau amerikanisasi, sebab modernisasi dilihat sebagai gerakan menuju cita-cita masyarakat yang dijadikan model. Menurut pengertian relatif, modernisasi berarti upaya yang bertujuan untuk menyamai standar yang dianggap modern, baik oleh masyarakat banyak maupun oleh penguasa setempat. Yang konsep perubahan sosial, menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, mengupakan bahwa perubahan sosial diartikan sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya, modernisasi dan perubahan sosial. Teori modernisasi ini lahir di tahun 1950-an di Amerika Serikat dan merupakan respon kaum intelektual terhadap Perang Dunia yang bagi penganut evolusi dianggap sebagai jalan optimis menuju perubahan atau modernisasi itu sendiri. Modernisasi menjadi penemuan teori yang terpenting dari perjalanan kapitalisme yang panjang di bawah kepemimpinan Amerika Serikat. Ada beberapa syarat-syarat modernisasi, yaitu cara berpikir yang ilmiah, sistem administrasi, sistem pengumpulan data yang baik, penciptaan iklim yang favorable, tingkat organisasi yang tinggi, sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial, dan masih banyak lagi. Perubahan dapat terjadi di bidang politik atau ekonomi. Untuk di bidang politik, contohnya adalah peran negara yang semakin besar bagi dunia, mengembangkan pemerintahan berdasarkan hukum, berkembangnya organisasi birokrasi rasional, dan masih banyak lagi. Lalu untuk bagian ekonominya apa? Bagian ekonomi ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat pada suatu negara. Kemudian terjadinya pergeseran dari agraris ke industri sebagai sektor utama ekonomi mereka. Oke, sekian itu saja dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.